apakah minuman rimpang ini aman diminum ketika kita sedang haid atau kita sedang berhalangan. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Family. Dan seperti biasa, di video kali ini aku akan membahas sedikit informasi mengenai rimpang. Dan aku akan menjawab pertanyaan salah satu teman subscriberku yang banyak ditanyakan di kolom komentar. Dan sambil aku nunggu rimpang ini anget, jadi aku mau sedikit ngasih informasi ya teman-teman. Karena ini rimpangnya masih panas banget, baru aku seduh. Dan sedikit aku kasih informasi juga, untuk minuman rimpang ini aku biasa seduh dengan air panas ya teman-teman. Jadi nggak dimasak ataupun direbus dengan air panas. Jadi cukup diseduh aja dengan air panas. Nanti disaring, kemudian tambah madu 1 sendok, tambah jeruk nipis atau jeruk lemon, kemudian kasih garam sedikit. Cukup seperti itu aja ya teman-teman. Dan untuk ampas si rimpangnya ini tidak aku konsumsi atau tidak aku makan, karena ada beberapa yang bertanya katanya apakah itu ampasnya juga dimakan. Enggak ya. Dan ini aku diseduh 1 kali seduh dengan 2 gelas minum buat aku dan suamiku, karena ini malam hari, kita mau minum di malam hari. Nah, untuk esok hari ketika mau minum, aku gunakan untuk rimpang yang baru. Dan aku gunakan rimpang yang frozen ya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah nonton video-videoku sebelumnya pasti tahu seperti apa rimpang frozen. Nah teman-teman, aku lanjut untuk membahas pertanyaan teman onlineku. Jadi banyak banget pertanyaan di kolom komentar. Salah satunya, apakah minuman rimpang ini aman diminum ketika kita sedang haid atau kita sedang berhalangan. Nah teman-teman, jadi ini aku mau menjelaskan sedikit apa yang aku alami selama aku mengkonsumsi rimpang 1 tahun ini ya. Alhamdulillah tepat di bulan Agustus awal ini 1 tahun mengkonsumsi rimpang, dan ini udah pertengahan bulan Agustus. Jadi udah 1 tahun lebih ya teman-teman. Jadi alhamdulillah istilahnya sampai hari ini aku masih mengkonsumsi rimpang. Jadi teman-teman, aku akan sedikit cerita dulu. Aku ini mengkonsumsi rimpang setiap hari, sehari 2 kali. Pagi sebelum sarapan atau sebelum perut kita terisi makanan, dan malam menjelang tidur. Jadi setelah malam minum rimpang itu tidak ada aktivitas untuk makan, tidak ada aktivitas untuk ngemil. Kalaupun minum air putih boleh. Dan minuman rimpang ini tugasnya yaitu untuk membersihkan usus kita dari makanan yang kita makan dari pagi sampai malam. Ibaratnya kayak gitu. Itu menurut pemaparan Dr. Jaidul Akbar. Jadi aku itu sebenarnya punya permasalahan di saat haid teman-teman. Jadi aku itu dulu pernah mengalami pendarahan dalam jangka waktu yang panjang, yaitu berbulan-bulan. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu ceritanya ada di video sebelumnya ya. Bisa teman-teman masuk aja ke channel Tati Family, teman-teman bisa lihat untuk penjelasan dan cerita pengalamanku mengenai aku pendarahan. Nah, jadi setelah aku pendarahan itu teman-teman, haidku nggak lancar. Jadi kalau haid itu kan normalnya biasanya aku 5 hari sampai 7 hari. Ini cuma 3 hari. Dan yang lebih parahnya lagi, haidnya itu cuma sedikit ya. Ibaratnya kalau kita kumpulkan dalam 3 hari itu, mungkin 1 pembalut pun tidak penuh teman-teman. Nah gitu. Dan biasanya waktu sebelum aku pendarahan, haidku normal. Gak tahu efeknya seperti apa, permasalahan seperti apa, aku kurang paham. Cuma ketika aku di WSG itu aman-aman aja, maksudnya dalam kandungannya itu tidak ada masalah ya teman-teman. Memang dulu pernah aku ada kayak gumpalan darah gitu teman-teman, tapi alhamdulillah udah bersih juga, mungkin berkat rimpang ya teman-teman. Dan dari situlah aku memikirkan bagaimana caranya biar haidku bisa normal kembali. Setelah aku tahu tentang minuman rimpang ini, aku mencoba untuk mengkonsumsi rimpang. Tapi di saat aku mengkonsumsi rimpang, aku tidak tahu kalau rimpang ini bisa membereskan permasalahan kandungan ya teman-teman. Jadi aku asal minum aja teman-teman.
Nah, mungkin teman-teman udah tahu cerita sebelumnya. Jadi intinya aku minum rimpang tujuannya buat ngilangin kayak pegel-pegel, sering pusing, sering masuk angin, penyakit lambung, kayak gitu aja teman-teman. Tidak berekspektasi sampai urusan kandungan gitu kan ibaratnya. Nah, terus akhirnya berjalannya waktu, aku minum aja rimpang teman-teman. Tapi setelah beberapa bulan kali ya, mungkin hitungan 2 atau 3 bulan, itu headku udah mulai ada perubahan teman-teman. Yang biasanya sedikit udah agak banyak headnya. Terus dari bulan ke bulan alhamdulillah makin ada perbaikan gitu teman-teman. Headku udah mulai agak banyak, terus headku udah mulai lebih agak lama ya, yang tadinya cuma 3 hari bisa sampai 4 hari kayak gitu kan. Aku senang, berarti kan udah mulai normal. Dan terus sampai akhirnya sekarang alhamdulillah headku udah nyampe di 5 hari ya. Dan alhamdulillah selama aku mengkonsumsi rimpang rutin teman-teman, setelah 3 bulan 4 bulan mungkin ya, headku udah mulai normal lagi. Jadi sehari aku bisa ganti pembalut 2 kali teman-teman, berarti kan udah banyak ya. Biasanya yang sehari itu cuma setetes 2 tetes gitu, ibaratnya dalam 3 hari bisa 1 pembalut pun gak penuh. Alhamdulillah sekarang ini headku udah mulai normal. Dan sampai sekarang pun, dari mulai awal aku mengkonsumsi rimpang sampai hari ini, ibaratnya aku selalu mengkonsumsi rimpang walaupun lagi head. Karena kenapa? Di dalam rimpang ini kan ada jahe, kunyit, serai, dimana minuman rimpang ini merupakan anti sakit, anti inflamasi, anti radang, anti kanker. Jadi ketika kita lagi head kan kita kadang merasakan gak enak ya di bagian perut. Aku beranggapannya berarti kan itu ada sesuatu lah ibaratnya gitu. Yang aku rasakan setiap aku head pasti suka sakit gitu ya, awal-awal head mules kayak gitulah teman-teman. Dan alhamdulillah ketika aku minum rimpang teman-teman, itu membantu banget. Yang biasanya sakit ibaratnya dari pagi pas kita keluar head, dari pagi sampai besok pagi, ini paling hitungan jam sakitnya. Dan sakitnya juga nggak hebat, cuma sakit kayak mules kayak gitu aja teman-teman. Alhamdulillah, makanya kenapa aku selalu minum rimpang walaupun lagi head ya, salah satunya seperti itu, biar menghindari rasa sakit, mengurangi rasa sakit, dan bisa headnya makin lancar gitu teman-teman. Alhamdulillah, yang aku perhatikan semenjak aku minum rimpang, head aku tidak bermasalah teman-teman. Jadi alhamdulillah makin lancar, makin ke perut juga enak gitu, kayak darah-darah kotor itu kayak pada keluar semua gitu teman-teman. Jadi kayak kekuras gitulah teman-teman. Ya alhamdulillah banget. Jadi untuk teman-teman yang bertanya mengenai apakah rimpang boleh diminum saat head, pengalamanku sampai hari ini aku tetap meminum rimpang di kala head. Tapi tetap kembali lagi ke badan individu masing-masing ya. Jadi teman-teman kalau mau minum rimpang, silahkan sambil perhatikan badan kita seperti apa reaksi penerimaan rimpang ini ke badan kita. Kalau misalkan ada sesuatu yang aneh, ibaratnya yang aneh tuh yang bikin masalah di badan kita, jangan diteruskan ya teman-teman. Tapi kalau memang ada kebaikan di badan kita, kita teruskan aja. Nah jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman silakan aja, kalau memang ada yang mau dicoba minum rimpang di saat head, silahkan aja. Kalau menurutku aman, karena ini memang kandungannya juga kan tidak ada kandungan yang aneh-aneh ya teman-teman. Cuma jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Tidak ada ibaratnya campuran bahan-bahan yang lain, apalagi bahan-bahan kimia dan segala macam. Jadi menurutku ini aman banget. Toh itu bahan-bahan itu juga suka digunakan untuk kita bikin bumbu ya. Istilahnya kan itu merupakan rempah-rempah yang suka ada di dapur gitu teman-teman. Jadi insya Allah aman. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya apakah rimpang aman untuk segala penyakit yang aku pernah alami, alhamdulillah aman ya teman-teman. Tapi aku gak bisa jawab kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya ataupun punya keluhan yang di luar keluhan aku belum bisa menjawab boleh atau enggak minum rimpang, karena memang aku tidak mengalami teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu di badan teman-teman yang di luar keluhan saya, silakan teman-teman bisa chat aja atau komen aja di channel YouTube-nya Dr. Jadul Akbar. Jadi biar lebih paham, lebih akurat jawaban dari pakar herbal atau pakar rimpangnya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk jawabanku, pengalamanku minum rimpang di saat haid.
Alhamdulillah aman sampai detik ini. Kalau mau dicoba silahkan aja. Itu yang aku rasakan. Pokoknya intinya aku kalau lagi head minum rimpang, ke badan makin enak, ke perut juga enak. Namanya kita lagi head kan kadang perut kayak begah ya, kayak gimana tuh di bagian perut bagian bawah kan gak enak banget teman-teman. Tapi dengan minum rimpang itu kayak enak banget, kayak adem gitu teman-teman. Jadi nggak ngerasain kayak perut kembung, kayak rasain perut kayak apa ya namanya megah gitulah teman-teman. Pokoknya enak banget. Silakan teman-teman bisa dicoba ataupun dipraktekkan ya teman-teman. Tapi intinya semua kembali dan tergantung badan kita sendiri-sendiri. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi mengenai rimpang. Semoga bisa bermanfaat informasi ini, dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.